Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Ine Febrianti, Irfan Maryadi, Nur Afni Ayu, dan saya Sri Rahmahdiati Hidayah pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atas beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme ke dalam kelas. Kemudian model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, dan juga studi kasus atau analisis tentang rencana peningkatan motivasi siswa. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan teori konstruktivisme ke dalam kelas. Yang pertama yaitu teori behavioristik, di mana teori ini berisikan tentang perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang terjadi karena adanya pengalaman belajar. Adapun pengalamannya di dalam kelas, guru dapat memberikan rangsangan yang akan menimbulkan respon, yaitu adanya stimulus dan juga respon. Misal pada contoh penerapan pembelajaran, guru memberikan sebuah pertanyaan yang terbuka. Contohnya, mengapa kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu teori sosial kognitif, di mana teori sosial kognitif ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir siswa yang sesuai. Jadi, guru harus dapat berinteraksi dengan lingkungan dan juga memberikan peluang agar siswa dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Misalnya di kelas, guru memberikan siswa kesempatan untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori ini merupakan pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia atau seseorang berdasarkan pengalaman yang telah dilewatinya. Adapun penerapan pendekatan konstruktivisme ke dalam kelas dapat diterapkan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dimulai dari guru yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat bekerja sama. Selain itu, dalam penerapan teori konstruktivisme, siswa akan menggali informasi dan pengetahuan, kemudian menyelidiki dan menemukan informasi tersebut untuk mendapatkan pemikiran ataupun informasi sesuai hasil pengamatannya, di mana secara tidak langsung siswa telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu ada 4. Yang pertama, discovery learning. Yang kedua, contextual teaching dan learning. Yang ketiga, active learning. Yang keempat, inquiry. Adapun discovery learning yaitu salah satu mode pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Nah, model discovery learning memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.
Yang kedua, contextual teaching and learning, yaitu merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, active learning, yaitu model pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Siswa diajak menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Ada keterlibatan secara emosional, intelektual, dan juga fisik. Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, dan menarik. Yang terakhir merupakan model inquiry, yaitu suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Rencana peningkatan motivasi siswa. Kasus pertama yaitu Tania yang berusia 7 tahun memiliki kemampuan yang sangat rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Adapun cara meningkatkan motivasi siswa tersebut, yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam yang bertujuan untuk menghilangkan rasa bosan siswa. Misalnya seperti diskusi, sesi tanya jawab, dan demonstrasi. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, contohnya dengan pertanyaan yang berorientasi hot. Selanjutnya yaitu memanfaatkan media seoptimal mungkin, contoh visualisasi pembelajaran agar siswa mudah memahami suatu materi. Seterusnya yaitu menciptakan kompetensi siswa dituntut untuk terus belajar, contoh melalui kompetisi cerdas cermat di dalam kelas. Lalu mengadakan evaluasi secara berkala, contohnya memberikan penilaian tugas dan kuis. Yang terakhir yaitu menyampaikan motivasi dengan pujian, bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Kasus yang kedua yaitu Samuel yang berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Adapun solusinya yaitu dengan memberikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pada kasus ini Samuel membutuhkan motivasi ekstrinsik seperti halnya memberikan nilai atau capaian yang tinggi, kemudian mendapatkan apresiasi juga dukungan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, serta memberikan keyakinan dan membangkitkan kepercayaan diri agar tidak takut dalam menghadapi suatu masalah atau kegagalan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kasus yang selanjutnya, itu kasus nomor 3, yaitu Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan murid yang lainnya. Nah, untuk menghadapi keadaan yang tertera di atas, itu kita dapat membuat rencana meningkatkan motivasinya agar mau tetap belajar bisa dimulai dengan menggunakan atau menciptakan kompetensi antara peserta didik yang lain melalui kompetisi. Mereka akan saling membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kasus nomor 4, yaitu Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dalam kurung, Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, dalam hal ini kita bisa memberikan motivasi secara langsung, seperti menceritakan pengalaman-pengalaman orang lain yang memiliki kesamaan dengan kondisi keadaan hidupnya yang saat ini dan telah berhasil mencapai kesuksesan, agar Robert termotivasi untuk belajar atau mendapatkan kesuksesan yang sama yang telah diraih oleh orang yang sebelumnya. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil, mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar. Nah, cukup dari kami, presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih.